kalau kita tidak mempunyai gunung di belakang, itu kan berdampak buruk. Dampak buruknya itu makin besar, ya. Kalau sungainya itu seolah-olah menohok, mengemplang kita dari belakang gitu. Oh, oke. Baik, Ya. baik. Nah, dia itu tegak lurus di belakang. Nah, kemudian kemana dia nih mengalirnya? Apakah dia langsung menerobos ke bawah sehingga kemudian sungai itu seolah-olah hilang dan muncul lagi di depan rumah? Ya, tentu sangat berbahaya karena artinya rumah kita berada di atas aliran sungai dong. Memposisikan pintu utama atau pintu belakang untuk menangkap arah aliran air seolah-olah aliran air itu mengalir ke dalam rumah kita juga kan. Pada umumnya kalau itu ada di belakang dan menjauh itu jelek. Setiap rumah yang dijauhi oleh aliran sungai itu semuanya terkena. Saudara 92 Jakarta News Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Mari kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Kang Hokian dalam program solusi yang hadir setiap hari Jumat jam sampai dengan jam 8 malam. Ya, mari kita mulai dengan menyapa Bapak Kang Hokian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Gimana Pak? Sehat-sehat? Selalu always dong. Selalu always. Senang sekali hari Jumat ini, akhirnya Jumat lagi ya Pak. Betul, ini hari Jumat tanggal 17. 17 bulan 2 tahun 2023. Betul. Imleknya tanggal 27 bulan 1. 27 bulan 1. Karena bulan 1 hanya 29 hari, Ya. maka tanggal 20 besok kita sudah masuk bulan kedua Imlek, Jigwe, gitu ya. Oh, besok udah bulan kedua. Nah, untuk itu tentu saja saya mau mengingatkan sahabat Sonora dimanapun berada bahwa karena pentingnya untuk kita memahami bagaimana dinamika atau fenomena bisnis pada rentang waktu tersebut, pada rentang Jigwe, maka bagi Anda yang belum tahu, silahkan seksamai, videonya sudah dipublish ya. Video Jigwe ya, yang berentang waktu untuk 30 hari ke depan mulai tanggal 20 Februari besok. Nah, kalau berkaitan dengan video jodoh, kita menguploadnya, mempublishnya untuk 2 bulan ke depan. Jadi silakan, jadi kepada sahabat Sonora yang mau bertanya jodoh, silakan diseksamai dulu sebelum bertanya ya. Judulnya apa Kang? Sambil saya buka nih. Ramalan jodoh ya untuk Ciagwe dan Jigwe untuk bulan ke-1 dan bulan kedua Imlek ya. Ramalan jodoh. Ya, nah bersamaan dengan video bisnis Jigwe, kita juga sudah mempublish itu video yang minggu lalu, pantangan rumah. Kita harus tahu pantangannya apa saja supaya, dan terlebih kepada yang lagi ciong, supaya jangan ada hambatan apapun dalam bersepak terjang ya. Nah, kemudian juga ada tanya jawab raih rezeki Anda. Wah, banyak nih ya, tanya jawab raih rezeki ini, kemudian tantangan depan, dalam dan belakang rumah, betul Pak Kang ya? Betul, dan ini penting sekali disamai, terutama ramalan jodoh dan ramalan 12 ya tadi. Kenapa sih? Mengingat masa Jigwe yang 30 hari tadi saya katakan mulai tanggal 20 Februari tersebut akan dilanjutkan dengan Lun Jigwe. Lun Jigwe adalah bulan tambahan untuk bulan kedua. Jadi bulan keduanya ada 2 kali. Oh gitu? Iya, kalau bulan keduanya ini tidak kita pahami, kita khawatir nanti bulan kedua tambahannya juga kita akan mengalami masalah dong ya. Oh iya. Iya, nah kalau bulan keduanya itu kan 20 Februari sampai 21 Maret, 30 hari. Tambahannya
Lunji gue 22 Maret 2023 sampai 19 April 2023 ya. 29 hari itu waktunya. Oh, tambahannya itu 1 bulan juga, Pak? 1 bulan dong. Oh, oke. Ya, jadi karena panjangnya itu waktu, tolong diseksamai fenomenanya agar nanti tidak gelagapan gitu terhadap satu perubahan yang misalnya buat show tertentu begitu mendadak terasakan begitu ya. Oke. Nah, pada malam hari ini juga Gan Daniel, Yes. kita mau membahas semuanya mengenai rezeki keberuntungan. Waduh. Dan kalau kita berbicara rezeki keberuntungan, berarti semuanya kita mau berbicara mengenai atau berkaitan dengan air. Kenapa air, Pak? Air kan sumber kehidupan. Oh, Ya, air sumber penghidupan dan rezeki. Tanpa air manusia tidak bisa hidup. ya. Iya toh? Betul. Nah, jadi kepada sahabat Sonora ya, pemirsa semuanya yang juga setia menyaksikan rekaman pada YouTube FSE, saya berharap sebelum menyeksamai nanti rekaman ini, kalaupun yang ketinggalan, Ya. harusnya dan sebaiknya perbincangan kita yang tempo hari itu diseksamai dulu. Oh, yang episode Ya. sebelumnya ya. Bukan itu yang ya, memang itu penting, tetapi yang saya maksudkan yang berkaitan juga dengan rezeki atau peruntungan yang datangnya dari air. Oke. Yaitu yang videonya tuh berjudul bisnis di tahun 2023, air sebagai sumber petaka dan rezeki. Oh ya, ini diupload 1 bulan yang lalu. Tahu aja. Oh, saya buka ini. Ada di depan saya. Luar biasa juga Tahun gandanya. 2023 air sebagai sumber petaka dan rezeki ya. Betul ya. Nah, agar kita tidak membuang waktu, Ya. kita langsung aja menjumpai sahabat Sonora yang setia yang bernama Juragan Yande Wahyu Agung Adiartadi. Waduh, panjang ya. Ya, bisa ingat gak? Tolong disebutkan ulang. Yande Wahyu Agung Adiartadi. Luar biasa. Di video apa ya, Pak? Di video apa? Nah, semuanya ini yang bertanya pada malam ini, selain semuanya berkaitan air, semuanya juga bertanya pada video rumah rendah mikul tertusuk sate sungai. Jadi nggak perlu saya ucapkan lagi pertanyaan pada video mana, tetapi semuanya sama. Videonya rumah rendah mikul tertusuk sate sungai. Oke. Juga Yande Wahyu Ayung Adiartadi bertanya begini nih. Bukan bertanya dia, Pak, tolong jelaskan lebih banyak masalah rumah yang tertusuk sungai dari belakang. Terima kasih. Yes. Apakah Anda mau menjelaskannya? Enggak. Kalau enggak, saya yang jelaskan ya. Dong, ya. Ini rumah tertusuk sungai ya, dari belakang ya. Sungai itu berada di belakang kan? Oke. Nah, itu dulu yang kita harus camkan dulu ya. Ya. Apakah itu kalau dari belakang, dia ada sungai berada di belakang, apakah itu kondisinya sejajar? Bisa sejajar, bisa juga tegak lurus dong. Ya, Oke. tapi kalau dia tertusuk pasti tegak lurus dong ya. Ya. Nah, tetapi kita nggak mau batasi tertusuk saja. Ini yang sejajar, yang horizontal, dan yang menusuk, yang vertikal ya. Nah, keduanya itu pada prinsipnya kan bertentangan juga kan Daniel? Maksudnya bertentangan? Dengan ajas feng shui. Oh ya. Bersandar pada gunung melihat lautan. Ini bersandarnya pada sungai, mana gunungnya gitu ya. Tapi kan itu adalah satu persyaratan yang bisa kita siasati gitu ya. Misalnya dengan membangun dinding yang tinggi atau bangunan tinggi di daerah belakang ya, itu pun kita bisa membentuk satu gunung Ya. untuk menangkal sungai yang ada di belakang yang sebetulnya adalah lautan, kita artikan dari ajas tadi toh. Oke. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bahwa
kalau kita tidak mempunyai gunung di belakang, itu kan berdampak buruk. Dampak buruknya itu makin besar, ya. Kalau sungainya itu seolah-olah menohok menerjang ke dalam bangunan kita juga kan. Sebentar Pak, kalau menohok itu bayangan saya rumah kita di atas jembatan, bukan ya? Jadi kalau apa namanya pengertian menohok tuh aliran sungainya ke arah mana? Di baru Mas Rista terus Kan belok, kita nggak berbicara alirannya, kita berbicara sungainya itu tegak lurus, dia seolah-olah mengemplang kita dari belakang gitu. Oh, oke. Baik, Ya. baik. Nah, dia itu tegak lurus di belakang. Nah, kemudian kemana dia nih mengalirnya? Apakah dia langsung menerobos ke bawah sehingga kemudian sungai itu seolah-olah hilang dan muncul lagi di depan rumah? Iya. Nah, kalau ini tentu sangat berbahaya karena artinya rumah kita berada di atas aliran sungai dong. Betul. Walaupun bangunan kita tidak di atas sungai, tapi sungai itu melalui area rumah kita dong. Iya. Nah, ini sebaiknya jangan terjadi gitu ya. Nah, terlebih kalau air sungainya memang seperti Anda katakan tadi, mengalir menjauhi gitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi yang kita perlu lihat juga kan, Iya. apakah itu bentukan sungainya itu tadi kan kita udah bilang tuh lempeng ke depan. Kalau dia berbeloknya belok 90 derajat, ataukah dia berbentuk sudutnya 60 derajat atau 45 derajat. Beloknya, kalau belok seperti itu kan seolah-olah sungai itu seperti anak panah lah. Iya. Nah, ini juga lebih berbahaya ya. Apalagi juga kalau lahannya itu seolah-olah tidak memeluk rumah tetapi kemudian menohok rumah juga. Ya, jadi bentukan tanah yang berada di belakang tanah kita, kafling tanah kita atau bangunan kita, itu misalnya masih ada sisa tanah tuh. Iya. Tapi seolah-olah sungainya tidak memeluk ke rumah kita, tapi sungainya malah berbelok seperti kerucut yang menendang ke rumah seperti tadi saya katakan. Ya. Nah, itu juga lebih berbahaya lagi ya. Jadi hal-hal semacam itu harus diwaspadai. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang harusnya kita lakukan juga kan? Nah, yang seharusnya kita lakukan kita bahas setelah jeda Pak Kang ya. Boleh. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora. Sebelum jeda tadi kita bahas tentang bagaimana kalau rumah tertutup sungai dari belakang, ya apa yang harus kita lakukan. Mari Pak Kang, apa sih yang harus kita lakukan? Oke, kalau tadi kita bicara, kalau aliran sungai itu menghampiri kita kan bagus ya. Ya. Kalau menjauhi kan jelek lah. Ya. Nah, sekarang dari belakang, aliran sungainya dari belakang, nun jauh, mendekati kita. Bagus dong? Tapi kalau tadi saya katakan, dia kemudian menerobos langsung ke depan. Oke. Sampai depan kan dia lempeng lagi keluar menjauh kan. Ini pun menjadi jelek juga gitu ya. Nah, terlepas dari kondisi semacam itu. Kalau kondisinya seperti itu, tentu solusinya penanggulangannya pribadi karena kita harus mengetahui kondisi rumah, komposisi kelahiran daripada penghuni dan lain sebagainya ya. Itu agak rumit gitu ya. Namun apabila terlepas daripada itu, yang penting kalau ada kondisi-kondisi
yang seperti tadi kita ungkapkan pada sesi pertama, jangan buka pintu ke belakang rumah gitu, ya. Nah, kecuali aliran airnya mengalir ke arah kita, dan itu pun harus kita lihat sungainya itu airnya bersih atau kotor, bau atau tidak gitu ya. Nah, untuk menangkal hal-hal buruknya, kita harus meributkan bagian belakang rumah ya. Bisa kita ributkan di lahan kita sendiri, atau kita ributkan kalau ada tanah lebih di belakang rumah gitu, yang di sisi sungai itu sendiri, begitu juga kan. Ya, jadi paham ya? Ya. Tanamannya apa aja Pak? Harus bambu atau? Boleh apa aja gitu ya. Asal rimbun gitu ya? Asal ribut, dan diingat, selain itu kita juga harus membuat gunungnya dong, seperti tadi kita ungkapkan di awal ya. Namun dampaknya bisa menjadi berbeda nih. Tadi kan kita bilang dampaknya negatif ya. Ya. Kalau misalnya kemudian sungai itu dari belakang menghujam ke kita, kemudian dia berbelok ke kiri ataupun ke kanan, mengelilingi satu komplek. Misalnya ada klaster perumahan, dia kelilingi nih. Ya. Nah, dia kelilingi, barulah dia ke arah yang berbeda gitu ya. Nah, ini kan berarti perumahan tersebut berada di pulau dong. Iya, dikelilingi air gitu ceritanya. Nah, kalau ini bagus. Oh, ini bagus. Pada umumnya bagus, kecuali rumah-rumah di mana seolah-olah airnya menjauh dari bangunannya. Ini agak kurang baik, dan kalau untuk hal-hal yang menjauh tadi, sebisa mungkin diupayakan dengan memposisikan pintu utama atau pintu belakang untuk menangkap arah aliran air, seolah-olah aliran air itu mengalir ke dalam rumah kita juga kan. Oh, rumahnya bisa dimodifikasi itu Pak, ke pintunya? Betul. Oke. Ya, supaya seolah-olah air itu tidak menjauh, Tapi melainkan masuk ke dalam rumah kita ya. Tapi yang penting kita harus tahu airnya degasnya seperti apa, nggak boleh terlalu kenceng, nggak boleh banyak sampah, dan tidak berbau, ya toh? Oke. Ada Sylvia Sari, ya, dia bertanya, Ya. saya mau bertanya, kalau lihat sketsa klaster, posisinya di belakang klaster, dia bilang, itu ada aliran sungai yang arahnya menjauh. Ya. Apakah berlaku untuk satu klaster atau hanya rumah yang persis di posisi depan sungai saja? Maksudnya di belakang sungai saja ini ya. Ya. Nah, ini tadi kita udah bahas kan. Ya, pada umumnya kalau itu ada di belakang dan menjauh, itu jelek. Ya. Setiap rumah yang dijauhi oleh aliran sungai itu semuanya terkena. Tetapi tidak seluruh klaster. Ya, di bagian dalam klaster yang tidak terliwati sungai ya tidak masalah dong ya. Oke. Nah, pertanyaan senada dari Jul Juanda ya. Izin tanya Pak Kang, jika ada parit besar ukuran lebar 2 meter dan kedalamannya 2 meter di kanan rumah, dinding parit terbuat dari susunan batu koral dan semen, di mana berfungsi juga sebagai pembuangan air kotor perumahan di klaster. Namun airnya tidak berbau dan tak sampai hitam. Warna air keruh, namun tidak jorok dan selalu terawat. Alirannya lambat, terkesan agak statis, dangkal. Sepertinya aliran akan terlihat saat hujan saja. Ya. Tepi parit ada tanaman pagar setinggi 1 meter. Ya, tentunya ini semua terkondisikan dengan baik, tentunya tidak bermasalah ya. Ya. Jarak antara parit dengan rumah sekitar 9 sampai 10 meter. Di antaranya ada jalan aspal lebar, lebih dari 2 mobil yang sejajar parit. Jika diperhatikan, aliran parit adalah keluar dari klaster. Nah, dia nggak menjelaskan di juragan. Keluar dari klaster itu, keluarnya menjauh alirannya atau mendekat. Itu di belakangnya apakah ada berarti menjauhi rumah gitu Pak? Jika diperhatikan, aliran parit adalah keluar dari klaster. Berarti menjauhi rumah. Nah, dari dalam satu klaster kan ada rumah yang menghadapnya bolak-balik dong ya. Oh gitu. Ya, jadi buat rumah yang seolah-olah dihampiri oleh air tersebut, Ya. beruntung. Yang merasa dijauhi itu jelek. Oke. Iya dong. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada pengaruh Hong Shui dengan posisi rumah di atas? Ya ada.
bisa jelek, bisa bagus, tergantung aliran air seperti tadi kita ungkapkan, toh? Ya, ya, ya. Nah, jika pengaruh buruknya bagaimana menyiasatinya? Nah, ini bisa pasang cermin aja nggak cukup, kita mesti tambah juga dengan pepohonan tadi ya, dan penyiasatan pintu supaya seolah-olah air yang menjauh itu kita tangkap begitu. Oke, Pak Juanda. Iya, ada Marwan Junaidi. Juga kan Marwan bertanya, sungai tusuk sate dari belakang. Agak aliran air mengalir ke lahan saya. Bagus dong. Ya. Ya bagaimana solusinya? Ya nggak usah disolusikan. Ya sepanjang airnya itu bagus ya. Yang penting kita lihat. Kalau bagus itu ya harus disongsong malahan. Pintu harus diarahkan ke sana. Namun tentu saja kita juga tidak bisa sembarangan menyongsongnya tanpa mempedulikan arah daripada ketentuan pintu utama berdasarkan perhitungan kepala keluarga rumah. Itu ada itunya, ada videonya ya. Silakan diseksamai. Nah, kemudian juga yang harus dipertimbangkan adalah gunungnya rumah dan komposisi elemen penghuni rumah tersebut ya. Nah, kalau memang mau bersifat pribadi, tetapi secara garis besar aliran air mengalir ke rumah ya bagus banget gitu ya. Kita lanjut ke Stefani Laurencia. Juga gini nih bertanya, kalau tusuk sate oleh gang buntu bagaimana? Lokasi rumahnya di pertigaan dan ditusuk oleh gang buntu, bagaimana menyiasatinya? Saya juga bingung nih. Lokasi rumah dia di pertigaan. Kalau di pertigaan berarti kan ada bentangan jalan kiri ke kanan dari depan menusuk ke kita kan? Nah, kemudian dia bilang ditusuk oleh gang buntu. Nah, kan masih ada jalan ke kiri ke kanan juga kan? Mungkin yang depan lurusnya buntu kali Pak. Yang ke depannya buntu. Iya, sepengetahuan saya sih gitu ya. Oh, bisa jadi. Kiri, kemudian depannya ada lurus tapi buntu gitu. Itu buntu, ya. Nah, kalau itu Anda benar juga. Toh, kalau dari sananya nggak buntu, kan dia bisa belok ke kiri ke kanan ya. Nah, kalau jalannya dari kanan dan kiri, kemudian kalau belok ke depannya dia itu adalah gang buntu, berarti memang dia ditusuk oleh gang buntu ya. Jadi ya harus menanggulangi tusuk satenya dan gang buntu. Nah, ini ada jawaban dari Abdul Majid. Juragan Abdul Majid bilang begini nih. Maaf biar aku yang jawab katanya. Rumah tusuk sate sangat bagus. Keunggulannya satu, kamu akan cepat meningkat dalam segala hal dan lain-lain. Kelemahannya ada sedikit masalah dalam kesehatan dalam keluarga, misalnya anak, adik dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, sebetulnya kalau rumah tusuk sate itu memang bagus. Namun bagus untuk yang komposisi kelahiran elemennya setara. Ya, ada 5 elemen, kayu, api, tanah, logam, dan air. Kalau kita anggap persentasenya 100%, mereka harus masing-masing punya 20%. Kalau jomplang, dia nggak boleh gitu. Ya, jadi bagusnya hanya untuk yang itu. Jeleknya memang bisa menimbulkan masalah pada keuangan dan pekerjaan dan juga kesehatan. Ya, nah dalam konteks ini, boleh. Karena News Traffic Music dan juga Sonora Network dalam Feng Shui malam hari ini kita lanjutkan masih bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Tadi terputus Pak Kang tentang pertanyaan dari Stefani Laurencia, betul ya? Oke, pertanyaannya udah selesai. Ya. Tapi bagaimana nih menanggulanginya? Tertusuk oleh gang buntu. Betul. Ini tidak cukup hanya dengan memasang cermin cembung. Nah, kalau kita juga harus memasang cermin cembung,
yang harus di backing gitu ya. Di backing oleh penanaman pohon yang rapat, dan sebisa mungkin kalau lahannya ada, kita harus bikin kolam ikan di depan gitu. Asalkan jangan pada posisi selatan rumah ya. Jadi sektornya tidak boleh pada selatan. Nah, sebisa mungkin kolam itu bisa menghadap ke jalan tadi kalau bisa ya. Tetapi yang harus diutamakan adalah cermin cembung, kemudian pepohonan yang rimbun. Nah, tetapi dalam konteks ini memang seharusnya pohon bambu ya. Nah, kemudian pemasang cerminnya nggak boleh sembarangan. Untuk itu tolong diseksamai video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu ke 1 ya, edisi 1. Masih boleh satu lagi saya selesaikan? Boleh, silakan. Ada Liliana Pratiwi. Saya mau nanya, kata Juragin Liliana Pratiwi, rumah mikul, rumahnya mikul dia bilang. Oke. Posisi ada di tengah antara 5 rumah deret. Apakah bisa disiasati dengan mengubah fasad atau tapak rumah? Misalnya mengubah posisi dan bentuk jendela atau pintu. Tentu saja tidak bisa seperti itu. Posisi mikulnya tetap aja terjadi ya. Jika 5 rumah tersebut memiliki tampak muka yang sama atau tetapi ukuran lahan atau luasnya yang berbeda, beda panjang rumah dan lebar berbeda 1 meter, apakah yang di tengah termasuk rumah mikul? Tetap rumah mikul. Anda bisa paham rumah mikul itu apa juga, Daniel? Iya, di tengah-tengah dengan jumlah kanan dan kirinya sama. Betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan serupa diajukan oleh Juragin Monica Indah. Rumah kami tadinya terletak di urutan kelima dari total 10 rumah, 1 blok. Kemudian tetangga sebelah membelah 1 rumah jadi 2 rumah, sehingga sekarang rumah kami jadi di urutan ke-6 dari 11. Ini namanya apes ini. Jadinya mikul ya Pak. Iyalah. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini harus dilakukan dengan memperkuat kedudukan rumah dengan sifatnya analisis pribadi, dengan cara menguatkan gunung bangunannya, juga meluaskan lautan kolamnya. Jadi harus dengan gunung dan lautan. Tapi tentu saja hal ini sukar untuk diungkapkan di sini karena sifatnya pribadi juga kan. Jadi saya berharap untuk Juragin Liliana Pratiwi dan Monica Indah, ya kalau bisa hubungi pakar atau praktisi feng shui yang Anda kenal untuk melakukan penyesuaian perimbangannya. Tetapi untuk sebagai langkah awal, Anda bisa membuat rumah Anda lebih kokoh dengan cara misalnya membuat rumah Anda lebih tinggi daripada yang lain, agar bisa mempunyai kekuatan memikul tadi gitu ya. Itu yang disarankan untuk sebagai langkah utama ya. Langkah-langkah selanjutnya seperti tadi saya katakan, Anda bisa meminta bantuan ahli feng shui Anda. Siap, baiklah. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari YouTube yang ada sampaikan, sahabat Sonora. Sekarang giliran kita masuk ke WhatsApp, kan? Iya dong. Kita mulai dengan Teddy Mulyawan. Teddy Mulyawan. Delta Yankee. Oke. Mulyawan, Mama Ultra, London India Alpha, Washington Alpha Net. Oke. Teddy Mulyawan ya. Pria, tanggal lahirnya tanggal 29. Tanggal 29. Bulan 7. Bulan 7. Tahun 79. Tahun 79. Yes, jamnya 12:45 siang hari. Jam 12 lewat 45. 45. Ya. Selamat malam, Om Kang. Ya kan, manggilnya ganti lo sekarang. Rumah yang bagus untuk saya tempati menghadap mana, Pak Kang? Sebaiknya menghadap ke selatan atau ke utara atau ke barat. Wah, ini terlanjur menempati rumah menghadap barat laut, Pak Kang. Kalau menghadapi rumah ke barat laut masih oke lah. Barat laut masih oke. Masih ya? bisa, masih bagus. Baik, untuk posisi kamar utama, Pak Kang?
Kamar utama, nah seperti kita udah bahas ya tentu saja nggak bisa karena harus meliputi perhitungannya seluruh anggota keluarga dan harus tahu lokasinya di mana, perempatan jalan di mana, pertigaan, air mengalir kemana itu complicated sekali. Yang penting tidak melanggar secara umum loh ya. Tidak melanggar pantangan. Itu sebabnya kita bawel-bawel nih tiap Jumat malam itu untuk menjelaskan bagaimana menata semuanya itu secara umum supaya tidak melanggar pantangan. Jadi bagi juga Teddy Mulyawan jangan sungkan, jangan malas untuk menyimak semua yang disuguhkan, disajikan pada channel FSA ya. Toh juga Teddy tidak punya rasa malas, memang orangnya rajin dan disiplin. Hanya saja keyakinannya kurang gitu sehingga masih harus bertanya walaupun sudah menyimak. Oke. Baik, ini bertanya satu lagi dari Teddy. CEO saya masuk elemen api atau tanah ya Om? Tanah ya. Baik, jadi untuk bidang bisnisnya apa kan? Bidang bisnisnya yang terbaik itu api, yang kedua kayu, yang ketiga campuran daripada keduanya itu. Semoga menjawab Pak Teddy Mulyawan. Saya lanjutkan dengan selamat malam untuk Freddy bahkan. Freddy? Iya, Fanta Romeo Echo Delta Yankee. Oke. Tanggal 3. Bulan Agustus, bulan 8 ya. Bulan 8. Tahun 91. Tahun 91. Yes. Jamnya 18.38. 18.38. Ini sekarang bekerja angkutan logging truk yang mengangkut kayu HTI. Atau lebih cocok bidang usaha perkebunan sawit, mana yang cocok Pak? Nggak, dia sekarang usahanya jasa pengangkutan atau dia memang di kayunya. Waduh, ini tulisannya angkutan logging truk yang mengangkut kayu. Nah, kalau itu kan berarti jasa. Jasanya. Kalau jasa dia nggak cocok, tapi kalau dia berbisnis di bidang kayu, tentu saja sangat cocok. Jadi kalau bidang usaha perkebunan sawit malah lebih cocok. Sangat cocok. Betul ya? Betul ya. Jadi bidang tanah ya. Betul, kalaupun tanah nanti kayu. Betul kalau dia nanti bergerak di bidang sawit, sebaiknya jangan, kalaupun nanti udah maju, jangan buka pabrik minyaknya, tapi tetap harus di perkebunannya saja gitu ya. Disitulah dia bisa maju gitu. Jadi bidangnya kayu. Ada yang lain Pak kan? Yang nomor 2 mungkin? Jauh sekali, jomplang. Ya, jadi sebaiknya fokus kepada bidang kayu agar kemajuannya lebih signifikan. Ada yang memang yang kedua, tapi jomplang sekali. Berbedanya 1 berbanding 7 berbanding 8. Males saya kasih tahu. Ya sudah, biar nggak malas kita jeda dulu Pak Kang ya. Oke. Saya teruskan Pak Kang. Oke. Ada Anthony, Pak Anthony Pak Kang. Anthony. Ya, Alpha Nancy Tango Hotel Oscar Nancy Yankee. Oke. Anthony Ko ada spasi Kilo Oscar. Oke. Tanggal 28. Tanggal 28. Bulan 11. Bulan 11. Tahun 64. Tahun 64. Jamnya jam 14. Jam 14. Sio Naga Kayu, betul Pak kan? Betul. Betul ya. Istrinya atas nama Martini. Martini. Ya, Mama Alfa Romeo Tango India Nancy India. Oke. Tanggal 1. Tanggal 1. Bulan Maret bulan 3. Bulan 3. Tahun 69.
Iya. Jamnya 15.05. Jam 15.05. 15.05. Ya. Ini punya ruko menghadap barat laut, Pak Kang. Rumah tinggal menghadap ke tenggara. Ruko menghadap ke Barat laut. barat laut. Rumah tinggal menghadap ke tenggara. Rumah tinggal menghadap ke tenggara. Betul. Kalau begitu ceritanya banyak masalah. Oke. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya tinggal saja di ruko. Oh, barat lautnya aman. Ya, ngadep barat lautnya aman. Oke. Jadi ini kan gitu ya? boleh dibilang rumahnya seberang-seberangan ya sama toko ini. Oh iya ya. Ada hadapan ya? Hadap-hadapan. Nah, yang bagus kalau dia tinggalnya itu yang menghadap ke barat laut gitu ya. Nah, kalau dia bisa menghadap ke barat laut, segala sesuatunya menjadi lebih bagus. Bahkan buat anak-anak pun jauh lebih bagus. Karena di posisi yang tadi dibilang rumahnya menghadap ke tenggara toh, saya khawatir banyak masalah kalau ada anak laki-laki di rumah tersebut. Oke. Baik, jadi sebaiknya ruko dan tempat tinggal menghadap barat laut saja sekalian ya. Iya, tinggal aja di ruko gitu ya. Ya. Jenis usaha yang cocok apa Pak Kang? Ini mau perbaikan toko dan buka usaha servis AC mobil. Servis AC mobil pas-pasan gitu ya. Karena jasa dia nggak cocok, tapi jasa untuk AC dia masih oke gitu. Jadi balance ya, pendapatannya bisa pas-pasan, berkembangnya lambat. Jadi saya berharap toh Sio Naga lagi bagus-bagusnya sekarang ini ya. Kalau Sio Ayam lagi ciong banget-bangetan ya, jangan memulai. Jadi yang memulai harus suami toh. Ya. Nah ini memulainya di tahun ini bagus. Kalau untuk jasa tadi masih mau dilanjutkan, kasihlah itu jasa kepada istri. Tapi kalau istri belum pernah memulainya, jangan memulai tahun ini karena lagi ciong. Ya. Nah untuk Juragan Antoni, usahakan menggeluti bidang berunsur air dominan. Oke. Ada beberapa pilihan, tapi yang lainnya 1 berbanding 10 Juragan. Waduh jauh ya. Nah, jadi saya lebih berharap ke unsur air dominan. Oke, air dominan buat Pak Antoni buka tahun ini, tahun 2023, tahun kelinci air ini oke. Untuk Ya. tanggalnya bisa lihat di buku dan kalendernya ya. Betul sekali. Siap, semoga menjawab ya Pak Antoni ya. Saya teruskan ke Budi Prihantoro. Budi, Ya, Prihantoro. Bravo Ultra Delta India Spasi Papa Romeo India Hotel Alpha Nancy Tango Oscar Romeo Oscar. oke. Pria tanggal 11 Tanggal 11 bulan 3 bulan 3 tahun 66. tahun 66. Itu tanggal 20 bulan 2 tahun 2517, betul nggak Pak? Betul? Betul ya. Betul, hari Jumat. Betul ya. Jamnya 1.30. 1.30 apa nih? Dini hari, malam. 1.30 dini hari. Oke. Mohon tanya kesehatan dan mau tanya pasang bumbungan rumah atau tiongcit dari besi, apa besinya masih harus ditempeli kayu walau 1 meter? Satu-satu deh kesehatan dulu Pak Kang. Kalau kesehatan jaga paru, tulang, sesak nafas gitu ya. Mesti dijaga itu. Kemudian juga usus besar. Kalau bisa daging dikurangi ya, karena potensi sembelitnya cukup tinggi. Ya. Apalagi juga agak malas minum dan malas makan sayuran dan buah-buahan. Mudah-mudahan Juragan Budi sudah bisa berubah. Biasanya kalau sudah, sekarang kan udah kepala 5 dia. Ya. Mau kepala 6 lagi ya. Ya. Jadi biasanya udah dengar-dengar nih, harus jaga itu ya, daging dikurangi gitu. Apalagi dia demennya yang gorengan-gorengan lagi. Wah, aduh. Ya. Baik dikurangin ya. Nah itu dikurangi, banyak minum, itu jaga ya kesehatan. Dan juga gampang masuk angin, hati-hati gitu. Oke, jadi udah nggak boleh ke Maharasa nih Pak Budi. Ya sekali-sekali boleh lah gitu ya. Sekali boleh. Kemudian yang tadi Pak Kang mau pasang bumbungan rumah atau tiongcit dari besi, apakah besinya masih harus ditempeli kayu walaupun 1 meter?
Nah, satu hal ya, Juragan Budi kan lagi ciong nih Syokuda. Tahun ini. Iya, kalau memang sudah bangun rumah dan bangunnya itu dari tahun lalu, tahun ini boleh dilanjut gitu ya. Tapi kalau mulai mau bangun rumah tahun ini atau mengganti hubungan rumah dengan baja ringan di tahun ini, sebaiknya jangan gitu ya. Nah, kalau kemudian apakah harus dipasangin kayu walaupun semeter, itu cuma mitos. Oh, jadi baja ringan atau besi aja aman Pak? Aman. Siap, semoga menjawab Pak Budi ya. Satu lagi deh, ada, kok nggak ada namanya? Bentar, Christopher bahkan. Pakai C, pakai K? Charlie Hotel Romeo India, Sierra Tango Oscar, Papa Hotel Eco Romeo. Oke. Tanggal 15, Tanggal 15 bulan 10, bulan 10 tahun 68, tahun 68 jam 8 pagi. jam 8 pagi. Tahun ini mau buka usaha, mulai usaha jualan nasi campur, Pak Kang, apakah cocok? Jualan nasi campur lumayan ya, tetapi ada tetapi. Dia jualan nasi campur walaupun cocok, perkembangannya agak lambat ya. Ya, nasi campur kan tuh termasuk masakan Asia ya. Ya. Nah, dia lebih cocok kalau masakan Eropa yang pakai roti-roti gitu ya. Nah, snack-snack gitu. Jadi yang penting gini deh, lihat di buku. Yang paling cocok tuh yang berunsur kayu dominan, tanah dominan, atau campuran daripada keduanya. Kayu dominan dan tanah dominan, Pak? Kayu dominan, tanah dominan, atau campuran daripada keduanya. Ini satu level nih, ya, kemajuannya luar biasa bagus. Pilihan kedua, campuran kayu api atau tanah api. Ada arah rumah, Pak Kang? Arah rumah ke timur, ya, atau ke timur laut. Timur laut, punya handicap? Disiplinnya dia sangat bagus ya. Bagus. Cuma keras kepala, ini yang harus diwaspadai. Dan hokinya besar kalau dia tuh tidak banyak dendam, tidak berpikir yang aneh-aneh ya. Karena kecenderungan untuk balas dendam walaupun sedikit dia ada gitu ya. Nah, ini yang harus dibuang agar hokinya membesar. Nah, kemudian kalau dia mau sering pakai baju warna hijau, ya paling enggak 6 bulan atau setahun, kemajuannya akan lebih signifikan gitu ya. Nah, kalau tidur, gelapkan lampu supaya betul-betul dia bisa fresh, nyenyak tidurnya tanpa dibawa berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Dan kalau bisa, ketika beristirahat, pakailah warna-warna gelap. Baiklah. Pas jam 8 kita pamit di sini. Kita ketemu minggu depan, Pak Kang. Terima kasih. Oke, sampai minggu depan juga Daniel. Sukses selalu, sukses sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat malam.